Reruntuhan sekte kuno, apakah pulau spiritual? Wang Xian bertanya-tanya dengan sedikit semangat. Sejak bertemu keluarga Sui kemarin dan menyaksikan mereka memiliki rumput spiritual dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, Wang Xian menyadari kemelaratannya. Dia memiliki uang tunai 2 miliar dolar sebagai modal. Tapi sejak itu dia menyerahkan semua ini kepada Lan Qingyue, dengan permintaan agar keluarga Lan membantu pengadaan emas dan perak. Pembangunan Istana Naga telah selesai 40%. Berdasarkan perkiraan, dia memperkirakan istana akan selesai dalam waktu 2 bulan lagi. Selain dari 2 miliar dolar ini, sebaliknya dia tidak memiliki harta. Dia juga memucat jika dibandingkan dengan keluarga Sui dalam hal kekuatan dan tenaga. Saat ini, keluarga Sui memiliki lebih dari 20 ahli bawaan. Sementara itu, para Dragonian di Sekte Naga, satu-satunya ahli bawaan adalah Mo Yuan dan Mo Qinglong. Mengingat kecepatan kultivasi mereka, butuh 1 bulan lagi sebelum Dragonian yang tersisa bisa menginjakan kaki di alam bawaan. Pada saat itu, kemampuan pasukannya akan lebih menonjol, dengan 50 ahli bawaan sebagai anak buahnya. Istana Naga perlu ditingkatkan setelah selesai. Yang berarti konsumsi sumber daya akan semakin besar. Lebih baik saya persiapkan sebelumnya. Akan lebih baik jika saya memiliki sarana untuk mendapatkan batu spiritual dalam jangka panjang, pikir Wang Xian pada dirinya sendiri. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk reruntuhan sekte leluhur ini, mengingat dia memiliki terlalu sedikit sumber daya. Sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan level 1 lebih kaya darinya. Di mana pulau spiritual berada? Mari kita langsung menuju hari ini. Wang Xian berseru kepada Mo Qinglong tanpa ragu sedikit pun. Jaraknya sekitar 500 km dari River Town, di Laut Lepas. Jawab Mo Qinglong. Tuan Muda, haruskah kita mengumpulkan para naga dari Sekte Naga? Naga, itu tidak perlu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Karena antek-antek dari Istana Naga selalu berdiri dalam mode pertempuran, tidak perlu bagi Dragonian ketika datang ke pertempuran laut. Selain itu, berdasarkan kemampuan tempur mereka saat ini, Istana Naga sebenarnya jauh lebih unggul dari Sekte Naga. Bawa Mo Yuan ikut. Kita bertiga akan bergegas dari River Town, kata Wang Xian kepada Mo Qinglong. Ya, Tuan Muda. Mo Qinglong mengangguk sebagai jawaban. Wang Xian datang ke Si Heyuan dan menemukan Guan Suking, Lan Qingyue, Xiao Yu, dan Tetua Fang. Dia melanjutkan untuk memberitahu mereka tentang rencana tersebut. Kembali begitu cepat. Saya telah merencanakan untuk bersenang-senang selama 2 hari lagi. Xiao Yu merengek. Ini kesepakatannya. Bukankah liburan musim dingin sudah dekat? Saat itu terjadi, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Wang Xian menenangkan diri dengan senyuman. Setelah itu, dia membeli tiket penerbangan, dan bersama-sama, semua orang pergi ke River Town pada sore yang sama. Menjelang sore, Wang Xian dan rombongan tiba di villa. Wang Xian menaiki kapal pesiar dengan rasa malu sebagai Guan Suking, dan Lan Qingyue menatap dengan cemas. Tuan Muda, kita harus bergegas secepat mungkin. Mo Xiu telah melaporkan penampakan 3 pasukan utama berkumpul di sekitar pulau spiritual, Mo Yuan mengingatkan Wang Xian. Iya, Wang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Saat dia berdiri di geladak, hatinya tergerak. Soum, soum, soum. Di perairan terdekat, makhluk muncul satu persatu. Saat mereka muncul, mereka membuka mata dan berkumpul di sekitar kura-kura raksasa. Ikuti Raja Naga. Perdana Menteri Turtle memerintahkan anggota Istana Naga. Saat dia melakukannya, dia mengibaskan lumpur dari dirinya sendiri dan membuka matanya sedikit. Ya, Perdana Menteri Penyu. Para anggota mengangguk sebagai tanda terima. Kekuatan itu terdiri dari Roving Heavens, Roving Gull, Roving Lobster, dan 9 ular laut berbisa. Mereka juga diikuti oleh Devil Monkeys dari Devil Division, dipimpin oleh Roving Heavens. Bersama-sama, makhluk jahat itu mengikuti dari dekat di bawah kapal pesiar saat kapal itu melaju. Setelah masa kultivasi, semua anggota Istana Naga telah mengalami perubahan besar. Penampilan gadis keliling menjadi semakin mirip manusia. Sedemikian rupa sehingga garis hidung dan matanya terbentuk dan menjadi lebih jelas, dengan tetesan yang melapisi tepinya. Adapun lobster keliling, ukuran fisiknya tumbuh hingga 3 meter. Itu berkilauan dalam tubuh emas, sementara 2 penjepit raksasa menambah udara megahnya. Menjadi 2 yang pertama di bawah sayap Wang Xian, kemampuan tempur gadis keliling dan lobster keliling telah mencapai level 10. Selain keduanya, yang memiliki perubahan paling banyak berikutnya adalah Monkey Iblis. Saat ini, sisik telah tumbuh di tubuh hampir 800 dari mereka saat mereka bersinar dalam api naga iblis, sementara cakar dan gigi mereka menajam dari hari ke hari. Selain Roving Heavens,
yang kekuatan tempurnya telah mencapai level 11, 3 dari 800 Monkey Iblis juga telah mencapai level 10. Sebagian besar sisanya juga telah mencapai antara level 8 dan level 9. Tidak akan lama lagi semua Monkey Iblis dapat menaklukkan pertempuran laut, dipersenjatai dengan kekuatan level 10. Kapal pesiar itu melambung ke depan, berlari ke laut lepas. Hampir 7 jam kemudian, Wang Xian dan kawan-kawan akhirnya mengetahui di mana Mo Xiwu berada. Di sini, Wang Xian bertanya dengan mata menyipit saat dia mengamati area di depan. Saat itu, saat turun di ujung cakrawala, sinar terakhir matahari sore menyinari permukaan laut. Tapi Wang Xian segera menemukan, yang membuatnya heran, kabut tebal mengelilingi area di depan. Dan di depan, kabut berkabut terus naik. Lautan adalah tempat magis, di mana lautan mistis dipenuhi dengan makhluk ajaib. Wang Xian ingat pernah membaca sebuah buku itu memperkenalkan lautan sebagai lautan luas yang menyimpan rahasia jauh melebihi imajinasi manusia. Pertama, ada segitiga Bermuda yang paling terkenal dengan medan magnetnya. Ladangnya sangat unik, mengakibatkan kerusakan pesawat dan tenggelamnya kapal. Selain itu, ada juga benua yang hilang dalam sejarah. Berbagai misteri yang belum terkuak. Itu tepat di depan. Mo Xiwu ada di kapal pesiar di sana. Seru Mo Qinglong sambil menunjuk ke lokasi di sebelah kiri. Wang Xian menatap ke atas. Di depan, lebih dari 20 yah berlabuh di laut, bersama dengan 2 kapal penangkap ikan besar. Di geladak berdiri banyak seniman bela diri, masing-masing menatap kabut di depan. Samar-samar, sebuah pulau muncul di tengah kabut berkabut. Namun tidak ada kapal di sekitar yang berani berlari ke pulau itu, seolah-olah takut akan sesuatu. Saat kapal pesiar mendekat, kedatangan rombongan langsung menarik perhatian dari kerumunan di dekatnya. Hah! Beberapa orang di kapal lain mengerutkan kening saat mereka melihat ke atas. Ini seniorku, Mo Xiwu berkata kepada orang banyak lainnya. Dia berada di kapal pesiar lain dengan lebih dari selusin penumpang. Apakah ini orang-orang yang telah kamu kumpulkan? Kami telah membuat perjanjian. Setiap orang harus keluar semua untuk membuatnya masuk. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki pulau spiritual. Seorang pria muda berkata terus terang kepada Mo Xiwu. Itu sudah pasti. Semua berdasarkan prestasi. Mo Xiwu berkicau saat senyuman mengangkat wajahnya dengan lembut. Dalam satu gerakan, dia melompat ke kapal pesiar yang mengangkut Wang Xian dan kawan-kawan. Hanya beberapa itu. Saya khawatir mereka akan binasa di laut, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh sambil memandang Mo Xiwu dari belakang. Kemana? Pemuda lain mengalihkan pandangannya ke kapal pesiar yang baru saja tiba. Dia kemudian melihat kembali ke kapalnya, di mana bendera kapal pesiar berlogo petir berkibar tinggi. Mo Xiwu adalah orang yang tangguh. Seniornya kemungkinan ahli bawaan, tidak diperhitungkan. Tapi, mengenai pulau spiritual ini, keluarga Lei bertekad menjadikannya milik kita. Dia melanjutkan. Haha, masih harus dilihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang berhasil masuk. Sekelompok pria muda mencibir di samping. Saat Mo Xiwu melompat ke kapal pesiar, dia segera berlutut untuk memberi hormat kepada Wang Xian. Raja Naga, dia menyapa. Bagaimana keadaannya sekarang? Wang Xian tersenyum menanggapi dan bertanya sambil melirik kabut di depan. Saat itu, makhluk aneh mulai muncul sebentar. Dengan buntut ikan yang memanjang, ia memasang wajah muram. Itu memiliki cakar depan panjang yang menyerupai garpu bercabang 2, berukuran panjang sekitar 3 meter. Makhluk laut yang membatu namun aneh, mungkin. Pada saat ini, makhluk itu mengeluarkan lolongan yang menyebar beberapa ribu meter. Makhluk apa itu? Wang Xian bertanya pada Mo Xiwu saat dia melihat siluet hewan laut yang samar di dalam kabut. Raja Naga, itu patroli yaksa, makhluk yang ada dalam mitologi. Mo Xiwu melihat ke depan dan melanjutkan, menurut catatan, ada pulau abadi di masa lalu. Beberapa dari pulau abadi ini dapat bergerak di atas laut, beberapa dapat menyembunyikan diri dan beberapa bahkan memiliki binatang buas yang menjaganya. Patroli yaksa adalah sejenis binatang penjaga dalam catatan ini. Mereka menempatkan diri di wilayah laut dan berpatroli di perairan sekitarnya. Kecerdasan mereka sangat tinggi dan mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat Mo Xiwu berbicara dan menatap yaksa yang berpatroli, ekspresinya berubah suram. Banyak yaksa yang berpatroli mengelilingi pulau spiritual ini. Kekuatan mereka mengerikan. Saat mereka berada di laut, bahkan para ahli bawaan pun harus berhati-hati. Apalagi berdasarkan penemuanku, pulau ini tidak biasa. Itu bisa dipindahkan. Meski pergerakannya tidak signifikan, tidak ada keraguan bahwa itu bisa digeser. Beberapa ahli memperkirakan bahwa ini adalah pulau terapung.
Pulau Apung. Wang Xian terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pulau terapung ini bukan pulau yang mengapung di langit tapi di permukaan laut. Sebuah batu akan tetap tenggelam saat dilempar ke laut. Namun, sebuah pulau sebenarnya bisa mengapung di permukaan laut. Itu benar-benar ajaib. Seluruh pulau terbentang beberapa puluh kilometer. Sebuah kapal pesiar tenggelam setelah mencoba memasuki kabut putih tetapi dirusak oleh patroli yaksa di sekitar pulau. Jumlah yaksa yang berpatroli tidak akan kurang dari 30. Mo Siwu melanjutkan pengenalannya tentang pulau itu. Bagaimana situasinya sekarang? Ini akan menjadi waktu malam segera. Apa yang mereka tunggu? Wang Xian melihat ke langit sebelum beralih ke 20 kapal yang tidak jauh darinya. Berdasarkan apa yang dikatakan seorang ahli, ketika malam tiba, kabut putih di sekitarnya akan menghilang. Masuk di malam hari jauh lebih aman daripada mencoba masuk di siang hari. Mo Siwu melanjutkan, saat bulan terbit dan kabut putih menghilang, semua kapal akan bergerak maju. Pada saat itu, menempati suatu area akan bergantung pada kekuatan dan keberuntungan seseorang. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke yaksa yang berpatroli dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika Anda menerima pesanan saya sebentar lagi, segera masuki pulau spiritual. Saya akan menangani patroli yaksa, kata Wang Xian kepada mereka. Dia melepas arloji dari pergelangan tangannya dan menyelam ke laut. Ya, Tuan Muda. Bam! Ketika Wang Xian menyelam ke laut, dia melihat anggota Istana Naga bersembunyi di kedalaman laut. Dia menoleh ke kiri dan melihat ke atas. Dia melihat beberapa sosok manusia di dalam laut dan mereka sedang melihat pulau spiritual. Hah, mereka pasti pembudidaya atribut air. Wang Xian berpikir sendiri. Oleh karena itu, dia tidak langsung berubah menjadi naga dan malah berenang lebih dalam menuju dasar laut. Ketika dia mencapai kedalaman kira-kira 110 meter, malam telah tiba. Di bawah permukaan, itu benar-benar gelap. Melihat ke bawah, orang akan merasa bahwa dasar laut berada di dalam jurang. Namun, siang atau malam tidak ada bedanya bagi Wang Xian mengingat kekuatannya saat ini. Dia berenang dan bertemu dengan anggota Istana Naga. Setelah itu, dia berdiri di Perdana Menteri Turtle. Salam, Raja Naga. Sekelompok anggota Istana Naga menyambutnya dengan hormat. Ayo pergi. Wang Xian memberi isyarat agar Perdana Menteri Turtle berenang ke depan. Berdiri di belakang Perdana Menteri Turtle, dia memandang pulau spiritual. Gemuruh. Perdana Menteri Turtle menggerakkan tubuhnya yang besar dan berenang perlahan menuju dasar laut. Segera, mereka memasuki wilayah yang sebelumnya diselimuti kabut putih. Saat dia memasuki wilayah ini, Wang Xian langsung merasakan beberapa hewan laut menatap mereka. Indra yang mengerikan. Mereka menemukan kami saat kami memasuki wilayah ini. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Dari atas, patroli yaksa yang biadab dan menakutkan menyerbu ke arah mereka satu demi satu. Ada total 10 yaksa patroli dan yang terbesar dari semuanya kira-kira 4 meter. Salah satu lengan mereka menyerupai senjata ampuh dan bahkan lebih panjang dari tubuh mereka. Air mengalir deras melewati tubuh mereka. Huhuhu, enyahlah. Sebuah teriakan terdengar. Dari teriakan itu, Wang Xian mengerti bahwa mereka memintanya untuk pergi. 10 yaksa patroli berdiri berjajar. Kebiadaban bersinar di mata mereka saat mereka menatap Wang Xian dan kelompok itu tanpa rasa takut. Patroli yaksa level 9. Energi naga yang dapat diekstraksi 38.756. Patroli yaksa level 10. Energi naga yang dapat diekstraksi 155.434. Yaksa patroli level 10 dan 9 level 9. Wang Xian menunjukkan penghinaan di wajahnya saat dia berdiri di belakang Perdana Menteri Turtle, memandang rendah ke arah yaksa yang berpatroli. Biarkan kami masuk ke pulau atau mati. Gemuruh. Saat Wang Xian berbicara, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, dan anggota lain dari Istana Naga menatap tajam ke arah patroli yaksa di depan mereka. Dari mereka, getaran mengerikan mulai memancar. Semua orang dilarang masuk. 10 yaksa yang berpatroli tidak mundur. Pada saat ini, salah satu yaksa yang berpatroli tiba-tiba mengeluarkan sebuah keong. Huhuhu. Suara samar tapi cepat terdengar dan menyebar beberapa kilometer melalui laut. Orang bahkan bisa mendengarnya dari permukaan laut. Suara apa itu? Di permukaan laut, orang banyak mendengar suara cepat di kapal mereka dan menjadi bingung. Lihat, para yaksa yang berpatroli di dalam kabut putih telah menghilang. Mereka telah menyelam ke laut. Patroli yaksa sangat cerdas. Mungkinkah mereka tahu kita akan menyerang dan karena itu berpikir untuk menyergap kita? Kerumunan itu ragu-ragu dan berubah menjadi hikmat. Pada saat ini, bulan telah terbit.
Cahaya bulan redup menyelimuti permukaan laut, mengungkap pulau spiritual misterius secara bertahap. Dengan penglihatan mereka yang ditingkatkan sebagai seniman bela diri, mereka samar-samar dapat melihat sebuah pulau yang sangat indah penuh dengan kehidupan yang muncul di permukaan laut. Semua mata mereka terbakar dengan sensasi dan keinginan. Meskipun demikian, mereka tidak berani maju saat ini. Pada saat ini, sekitar 100 yaksa patroli telah berkumpul di depan Wang Xian di bawah laut. Di garis depan adalah yaksa patroli setinggi 6 meter. Lengannya bertindak seperti senjata yang kuat. Ketika dia berdiri, orang bisa melihat dia memiliki buntut ikan yang panjang. Air mengalir di atas lengannya saat getaran mengerikan dipancarkan darinya. Keluar dari sini atau mati. Yaksa patroli yang kuat di garis depan memelototi Wang Xian dan berkata. Wang Xian tersenyum dan memandangi kerumunan patroli yaksa. Di antara mereka, ada 10 level 10 sedangkan sisanya adalah level 9. Patroli yaksa. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Xian mengamati 100 yaksa yang berpatroli sambil menggosok dagunya. Berdasarkan mitologi, patroli yaksa bertanggung jawab untuk berpatroli di sekitar Istana Naga. Karena Istana Naga akan segera dibangun, para yaksa yang berpatroli ini muncul pada waktu yang tepat karena mereka dapat menjadi penjaga yang berpatroli di Istana Naga. Tidak, ketika saya membangun Istana Naga saya, mereka seharusnya disebut Patrolling Dragon Saham, namanya masih terdengar agak aneh. Menyerah atau mati. Saat suara Wang Xian meledak di laut, aura kekuatan naga yang luar biasa mengubur kerumunan yaksa di bawahnya. Kekuatan yang kuat dari Roving Heavens, Prime Minister Turtle, Roving Gull, dan Roving Lobster membantu aura yang luar biasa. Enyahlah, atau binasa. Yaksa paling tengah memperingatkan. Melambaikan lengannya yang seperti senjata, yaksa membawa gelombang air yang kuat dan mengarahkannya langsung ke Wang Xian dan kawan-kawan. Yaksa tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap mereka. Enyahlah, atau binasa. Yaksa memperingatkan lagi. Dalam gerakan tersinkronisasi, yaksa yang tersisa dan pemimpin mereka mengarahkan senjata di tangan mereka langsung ke arah Wang Xian dan kawan-kawan. Dengan tindakan yang begitu seragam, mereka bisa menyamar sebagai tentara. Bagus, bagus sekali. Wang Xian memuji. Mengagumi disiplin mereka, dia memandang para yaksa dengan kepuasan yang meningkat. Saat dia melakukannya, dia mengayunkan lengan dan memerintahkan, pegang mereka, sebelum menaklukkan mereka semua. Atas perintahmu, Raja Naga. Jawab keliling surga bersama dengan anggota Istana Naga lainnya. Dengan aura yang menggetarkan, mereka langsung menerjang para yaksa. Wang Xian tidak menghargai para yaksa, bahkan dengan kehadiran ahli level 11 di antara seratusan kelompok mereka. Berdasarkan kemampuan anggota Istana Naga saat ini, divisi iblis yang dipimpin oleh Roving Heavens bersama dengan 9 ular laut berbisa akan cukup untuk memusnahkan para yaksa. Penyusup akan mati. Para yaksa sekali lagi meraung serempak. Dengan koordinasi seperti pisau, mereka menyerang Roving Heavens dan geng secara langsung. Hah! Kelompok yaksa mencemooh saat mereka mengayunkan senjata lengan mereka pada saat yang sama. Pusaran air terbentuk di atas garpu di lengan mereka dan berputar dengan kecepatan yang menakutkan. Vroom! Roving Heavens meraung. Dengan tongkat di tangan, dia menyerang yaksa level 11 yang berdiri di tengah dalam upaya untuk menyerang. Bam! Tidak terpengaruh, yaksa menyerang balik Roving Heavens secara langsung dengan lengannya yang seperti senjata. Ak! 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 Pekik kerumunan Monkey Iblis. Saat mereka bermanuver di bawah air, melesat seperti serangan bayangan iblis, mereka menangkap sekitar 100 yaksa. Tapi para yaksa tidak menanggapi dengan panik atau bingung. Sebaliknya, mereka berdiri satu barisan seperti prajurit berpengalaman dan mengulurkan senjata seperti lengan mereka. Ledakan. Kekuatan menakutkan dari senjata mereka melonjak seperti arus besar dan langsung menuju ke Devil Monkeys. Mereka memadatkan aliran menjadi massa, dan saat air laut berjatuhan, tombak laut terbentuk. Saat muncul, itu menyerang iblis monkey seperti krisis yang akan datang. Kerudung air. Kembalikan kedamaian ke laut. Sebuah suara bersemangat memerintahkan. Itu adalah Ratu Kerang. Saat dia mengepakkan kerang di sisinya dan mengayunkan lengannya, aliran air biru berkumpul di depan iblis monkey. Cangkangnya perlahan berubah menjadi safir, dan tampak lebih bening dari sebelumnya. Biarlah ada laut yang tenang dan angin kencang. Perintah 9 ular laut berbisa. Sambil menggoyang-goyangkan ekornya, mereka membuka 9 mulut lebar-lebar. Tiba-tiba, embusan angin bertiup di tengah lautan dan melonjak ke arah ombak yang menerjang ke arah iblis monkey. Swoosh! Bersama-sama, kerudung air dan angin kencang berhasil melawan serangan para yaksa. Namun demikian,
Ekspresi wajah pada ratusan yaksa tetap konstan. Di bawah komando pemimpin, para yaksa memulai serangan lain, dengan kelompok tersebut mengubah posisi dalam satu gerakan cepat. Mengacungkan senjata mereka, dan dibantu oleh kekuatan yang kuat dari perairan, para yaksa menyerbu ke surga keliling dan Monkey Iblis. Dalam satu sapuan, kekuatan meluncur melalui lautan. Seperti tombak raksasa, ia menjelajahi semua yang ada di jalurnya. Serangan yang sangat kuat. Untuk berpikir bahwa 100 yaksa dapat membuat pertahanan sesulit ini untuk divisi iblis, Wang Xian mengucapkan dengan kaget sambil terus menonton 100 yaksa. Para yaksa telah menyerang dengan cara yang sangat sinkron. Saat mereka melakukannya, mereka mendorong perairan di sekitarnya untuk membantu serangan. Ini meningkatkan kehebatan mereka yang menakutkan. Dengan hanya beberapa ahli level 10 lebih banyak daripada divisi iblis, kelompok yaksa yang berjumlah ratusan telah menahan serangan divisi yang memiliki kekuatan 800. Jika bukan karena bantuan dari Queen Clam dan 9 ular laut berbisa, banyak Monkey Iblis akan terluka parah akibat serangan tadi. Kamu memiliki keinginan mati. Roving Heavens menggeram. Saat dia melihat juniornya yang tertekan, dia menyeringai. Memamerkan taringnya, tubuhnya menyala dalam api iblis yang mengerikan saat dia melemparkan dirinya ke arah para yaksa. Mengaum, mengaum, mengaum. Monkey Iblis melolong saat keganasan di dalamnya tersulut. Rambut berdiri tegak, mereka memamerkan cakar tajam mereka dan menerkam. Cek, cek, cek. Desis 9 ular laut berbisa di dekatnya, merayap dengan kecepatan yang meningkat seperti yang mereka lakukan. Menatap dingin ke 9 yaksa level 10 dengan mata mereka menyerbu ke arah mereka dalam sekejap. Dengan satu lompatan, Roving Lobster ikut menyerang. Dengan menggunakan kedua penjepit raksasanya, ia memotong para yaksa. Semua tenaga dari Istana Naga keluar dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, lautan di sekitarnya meringkuk di bawah kekaguman naga ilahi yang agung. Kawanan ikan di dekatnya berenang jauh, berebut mencari keselamatan. Saat mereka membersihkan daerah itu, laut tampak semakin luas dan dalam, yang menambah kengerian. Apa yang terjadi? Mengapa ada serangan kekuatan menakutkan yang melonjak dari laut? Itu membuatku bergidik. Salah satu pekik. Kekuatan yang mengancam seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi di depan? Yang lain bergetar. Bukankah mereka mengatakan bahwa ini adalah situs sejarah sekte kuno tingkat 1? Mengapa ada gelombang kekuatan menakutkan seperti itu? Sepertiga menelan. Di perahu-perahu di sekitar perairan, semua orang di dalamnya mengarahkan pandangan mereka ke arah perairan. Dengan kekuatan dahsyat yang melonjak dan ombak yang tidak teratur, itu membuat semua orang ketakutan dan gentar. Di geladak kapal penangkap ikan besar berdiri beberapa tetua. Saat mereka melihat ke bawah ke laut, mata mereka mulai dipenuhi ketakutan. Untuk berpikir bahwa gelombang pasang telah berbalik arah. Kekuatan yang luar biasa ini tidak diragukan lagi menakutkan. Adapun makhluk di bawahnya, setidaknya itu pasti dari dan Rilem. Lautan, betapa mengerikannya. Seorang tetua gemetar dengan tatapan berat. Apa yang harus kita lakukan? Lalu, apakah kita masih mengincar pulau spiritual ini? Jangan lupa bahwa ini adalah pulau kelas 1 kuno yang sedang kita lihat. Siapa tahu, pengobatan spiritual dari kebunnya bahkan bisa setara dengan yang ada di kebun pengobatan spiritual dari kelas Sein. Sesepuh lain mengingatkan. Dengan hasrat membara di matanya, dia melanjutkan, terlebih lagi, mengingat ini adalah pasukan kelas 1, mereka pasti memiliki harta karun. Di zaman kuno, semua sekte dan klan terletak di pegunungan dan sungai terkenal, atau di pulau semenanjung. Diidolakan oleh semua orang sebagai tanah suci. Kekuatan kelas 1 kuno sekarang setara dengan sekte suci saat ini. Oleh karena itu kami tidak dapat menyerahkan pulau spiritual ini. Tunggu sebentar lagi, tetua lainnya menyimpulkan. Terlepas dari ketakutan karena kekuatan yang melonjak dari perairan dalam, tidak ada yang mau menyerah di hadapan pulau spiritual yang begitu memikat. Menunggu dalam diam, mereka semua menawar kesempatan mereka. Tuan muda telah memberikan perintahnya. Mengenakan biaya, sebuah suara berteriak. Sementara itu, Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu sedang berada di kapal pesiar saat mereka mendengar perintah itu. Jantung berpacu, dan ketiganya mengunci mata untuk sesaat sebelum melihat ke depan. Dengan satu lompatan, mereka berlari menuju pulau spiritual. Seseorang bergerak, teriak seorang, memiliki keinginan mati. Ini mirip dengan mencari malapetaka. Kekuatan mengerikan seperti itu datang dari laut. Namun mereka masih berani menagih. Kita lihat saja nanti. Mereka akan segera dibunuh oleh makhluk laut. Kedua mengejek. Itu Mo Siwu dan geng yang dia panggil. Orang ini berkelahi dengan cukup baik,
tapi tampaknya dia tidak begitu baik dengan kecerdasannya. Yang ketiga berkomentar. Sama saja, seseorang untuk membantu kita memimpin jalan. Penonton lainnya bersorak. Saat ketiganya maju, kerumunan memandang dengan takjub, tetapi tetap melanjutkan antisipasi. Namun, pada saat-saat tertentu, mereka disambut dengan keterkejutan dan kebingungan saat wajah mereka meredup. Hah, mereka berhasil dengan samar. Dengan kecepatan balap, ketiganya terbang di dalam parameter pulau, akhirnya mendarat di pulau itu tanpa hambatan sedikitpun. Mereka masuk. Mereka benar-benar masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana para yaksa yang berpatroli? Mengapa hewan penjaga di bawah permukaan laut tidak muncul? Ini buruk. Sekarang setelah 3 orang masuk, haruskah kita mengikuti mereka? Pada saat ini, 3 kekuatan lain yang berkumpul di sekitarnya terjebak dalam dilema. 3 pria telah menyerang pulau spiritual. Pada akhirnya, mereka bisa masuk dengan mudah tanpa halangan apapun. Ini mempermalukan 3 kekuatan lainnya. Ketiga kekuatan ini semuanya adalah pasukan kelas 1. Mereka adalah keluarga Lei dari Modu, Sekte Dewa Angin dari Gunung Dafeng dan Pulau Pemisahan Air dari Kepulauan Laut. Ketika mereka melihat Mo Qinglong dan 2 pria lainnya memasuki pulau spiritual, mereka merasa getir dan marah. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kalau tidak, semua barang bagus akan diambil oleh ketiga orang itu. Kita harus melewatinya juga. Di atas perahu nelayan besar, mata beberapa lelaki tua berbinar. Kalau begitu, siapa yang akan mengujinya dulu? Seorang lelaki tua lain tampak berkonflik. Dia melihat ke bawah ke permukaan laut dan masih merasakan kekuatan yang menyayat hati dari dasar laut. Karena mereka bertiga lolos tanpa masalah, kita juga tidak akan berada dalam bahaya. Tetua, pertama-tama kita bisa mengujinya dengan kapal pesiar. Jika kapal pesiar tidak rusak, kita tidak akan berada dalam bahaya. Kata seorang pria parubaya sambil mengerutkan kening. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani maju meskipun melihat orang lain memasuki pulau spiritual. Cobalah segera, perintah lelaki tua dari keluarga Lei. Selanjutnya, sebuah kapal pesiar menuju ke pulau spiritual. Ketika 2 pasukan lainnya melihatnya, mereka mengerutkan kening. Mereka juga menunggu. Setelah keselamatan mereka dapat diverifikasi, mereka akan segera menyerang. Mengenakan biaya. Ketika kapal pesiar mencapai pulau spiritual, kerumunan di sekitarnya tidak bisa lagi menahan keinginan mereka saat mereka menyerbu dengan cepat menuju pulau spiritual. Dalam sekejap, beberapa ratus orang terbang langsung. Pada saat ini, Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu yang pertama kali memasuki pulau spiritual dengan hati-hati mengamati reruntuhan sekte kuno. Mereka semua terkejut. Bunga-bunga putih tumbuh di sekitar pulau spiritual dan bunga-bunga ini menghasilkan kabut tipis. Kabut putih di sekitarnya semuanya berasal dari bunga-bunga ini. Seluruh pulau spiritual itu indah. Namun, gulma telah menguasai beberapa tempat karena tidak ada manusia yang hidup di sana untuk waktu yang lama. Di jalan batu, Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu melihat dengan kaget apa yang ada di depan mereka. Sebuah jejak kaki. Itu adalah jejak kaki besar yang panjangnya kira-kira 4 meter dan tercetak dalam di tanah. Binatang apa yang meninggalkan jejak ini? Bagaimana itu bisa begitu mengerikan? Mo Qinglong dan kelompoknya melihat ke depan dan menemukan jejak kaki besar lainnya yang ada di sekitar pulau spiritual. Di sekitar jejak kaki ada beberapa set sisa-sisa manusia. Beberapa telah membusuk, hanya menyisakan tulang belulang. Banyak dari tulang ini telah retak. Jelas bahwa ini disebabkan oleh dampak fisik yang sangat besar. Mungkinkah pulau spiritual di laut ini menghadapi serangan binatang buas yang menakutkan di laut, yang menyebabkan pemusnahan seluruh sekte? Mereka bertiga bingung. Mereka melihat ke samping dan menemukan beberapa rumah bata yang runtuh di sekitar mereka. Beberapa bahkan lebih dari 50% hancur. Jelas bahwa rumah-rumah ini dirobohkan oleh binatang yang menakutkan. Mo Qinglong dan kelompok mengalihkan perhatian mereka ke depan. Di tengah pulau, ada tempat latihan yang sangat besar. Sebelum tempat latihan adalah deretan bangunan. Bangunan-bangunan ini tingginya 15 hingga 16 meter. Namun, bahkan bagian atas bangunan ini memiliki lubang yang besar. Siapa yang mengira seluruh pulau spiritual benar-benar dihancurkan oleh binatang mengerikan di laut? Mo Qinglong terkejut. Dia bergerak dan mendekati wilayah tengah pulau dengan cepat. Berdasarkan pemahaman umum, lokasi sentral adalah tempat penyimpanan sebagian besar harta karun. Selain itu, taman pengobatan spiritual biasanya ditempatkan di wilayah tengah. Berpisah dan cari harta karun. Mo Qinglong menginstruksikan Mo Yuan dan Mo Siwu sebelum menyelam menuju sebuah gedung.
Tidak ada yang tahu berapa lama sekte di Pulau Spiritual telah dimusnahkan. Semua bangunan memiliki tanda-tanda pelapukan yang jelas. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka segera mulai menggeledahnya. Ini adalah tempat penyimpanan buku. Semua buku di sini sangat berharga dan berharga. Mo Qinglong memindai ke seberang ruangan. Setelah itu, dia menuju ruangan lain. Penyimpanan buku tidak terlalu berguna bagi mereka. Ini pasti akomodasi dari manajemen sekte yang lebih tinggi. Mo Qinglong memasuki ruangan lain. Setelah melihat-lihat, dia segera mulai menggeledah ruangan. Pada saat ini, Mo Yuan berteriak, "Tuan, taman obat spiritual ada di sini." Mo Qinglong bergerak dan segera menyerbu. Kebun obat spiritual biasanya berisi sumber daya sekte yang paling berharga. Taman obat spiritual terletak di belakang. Di tempat itu, ada sebuah kolam yang membentang kurang lebih belasan mu. Di dalam kolam dan di sekitar kolam, berbagai obat spiritual ditanam. 1. Di samping taman obat spiritual ada beberapa set peninggalan. Ada 4 jejak kaki besar di taman pengobatan spiritual. Sejumlah besar rumput spiritual telah mati tetapi masih ada beberapa ratus jumbai rumput spiritual yang masih memancarkan energi spiritual. Terutama untuk bunga teratai besar di tengah kolam. Bunga teratai itu seukuran baskom. Di tengah kegelapan malam, itu masih bersinar dalam cahaya putih. Bagian tengah bunga teratai adalah biji teratai yang seluruhnya putih dengan biji teratai yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa bunga teratai, kantong biji teratai, dan biji teratai tidak biasa. Mo Qinglong melihat ke seberang taman obat spiritual dan matanya berbinar. Mencabut obat-obatan spiritual ini akan sia-sia. Pilihan terbaik adalah membiarkan mereka terus tumbuh di sini sebelum memetik buahnya. Mo Qinglong melihat sekelilingnya. Yang paling berharga dari semuanya adalah bunga teratai putih di tengah kolam dan pohon spiritual di sampingnya. Pohon spiritual itu sudah mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter. Berdasarkan pemahaman Mo Qinglong, pohon spiritual ini dikenal sebagai pohon buah hijau. Pohon spiritual ini seharusnya sudah mencapai level 5 atau 6. Oleh karena itu tidak boleh disebut obat spiritual tetapi sebagai pohon spiritual. Selain itu, setidaknya ada 50 hingga 60 jumbai rumput spiritual level 4 dan 5 dan lebih dari 100 jumbai rumput spiritual level 3 dan di bawahnya. Mungkin karena pulau spiritual ini telah ditinggalkan selama 5-600 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Dengan tidak ada yang memanen rumput spiritual ini, ada banyak rumput di sekitarnya. Nilai rumput spiritual ini saja sudah sangat besar. Mo Qinglong dan kelompok itu berpikir sendiri. Aku menemukannya lebih dulu. Nyah. Saya memegangnya di tangan saya terlebih dahulu. Enyahlah atau aku akan membunuhmu. Apakah menurutmu keluarga Leiku takut dengan pulau pemisahan airmu? Pada saat ini, suara-suara datang dari belakang mereka. Beberapa ratus orang dari pulau pemisahan air, keluarga Lei, dan sekte Dewa Angin telah berlari mendekat. Pulau spiritual yang tenang menjadi riuh seketika. Meskipun mereka dikejutkan oleh jejak kaki besar yang tertinggal, mereka menjadi gila karena harta yang mereka lihat. Taman obat spiritual ada di sini. Pada saat ini, beberapa pemuda berlari mendekat. Melihat rumput spiritual di depan Mo Qinglong dan kelompoknya, mereka sangat senang. Catatan akhir. 1 mu adalah satuan ukuran luas. 1 mu sama dengan 0,0667 hektar atau 666,67 meter persegi. Taman obat spiritual ada di sini. Sebuah suara menggelegar. Saat terdengar di seluruh pulau spiritual, semua pertengkaran dan keributan di tempat lain terhenti. Dalam sekejap, sosok-sosok terlihat melesat dengan kecepatan yang menggetarkan. Di seberang langit, 9 ahli bawaan melayang di udara. Ketika mereka melihat berbagai harta karun di taman pengobatan spiritual, mata mereka berkobar karena hasrat. Sambil mengangkat bahu, mereka melompat ke pinggiran taman. Obat spiritual level 6, ya ampun. Tidak kusangka itu adalah teratai lembah putih level 6. Ah. Teratai lembah putih yang matang. Seru seseorang dengan gembira. Pohon buah hijau. Pohon level 6 seperti itu dapat menghasilkan 6 buah spiritual level 5 dalam setahun. Sementara buah yang terlalu matang jatuh dan berubah menjadi kompos. Kata yang lain bersemangat. Lusinan rumput spiritual level 5, dan lebih banyak lagi dari level 3 hingga 4. Yang ketiga bersorak. Pandangan gila menyapu 9 ahli bawaan. Saat mereka mengamati sekeliling mereka, tatapan dingin mereka diatasi dengan hasrat membara saat melihat banyak obat spiritual. Jika mereka bisa mendapatkan obat spiritual ini, tidak diragukan lagi akan menggandakan kekuatan klan mereka segera. Terlebih lagi,
Mereka bahkan dapat mencapai status sekte suci dengan kultivasi jangka panjang dari seluruh plot ini, tetapi hanya jika mereka dapat memilikinya. Ini terutama terjadi, karena pulau spiritual ini adalah pulau terapung yang langka. Ini berarti pulau itu dapat bergerak di sepanjang lautan, menjadikannya tanah spiritual yang ideal. Selain itu, ada bunga putih yang tumbuh di sekelilingnya yang memancarkan kabut berkabut. Selain efek penyamaran, flora juga bisa membantu mengumpulkan energi spiritual. Di tengah lautan, sebidang tanah ini dikelilingi oleh udara yang tidak tercemar. Oleh karena itu konsentrasi energi spiritualnya pasti lebih besar daripada yang berasal dari kota. Para ahli bawaan merenung saat mata mereka berbinar. Sementara itu, murid-murid dari berbagai kekuatan berkumpul di belakang ahli klan mereka, mengawasi lingkungan dengan waspada. Dalam pertarungan singkat sebelumnya, beberapa murid ini telah mengalami luka-luka. Untuk bersaing berdasarkan prestasi, seorang tetua parubaya bertanya dengan lembut. Dengan wajah murung, dia melirik ke arah 6 ahli bawaan dari keluarga Lei dan Pulau Pemisahan Air. Untuk itu, para ahli bawaan tetap bungkam, saat mereka terus saling menatap untuk menilai kemampuan satu sama lain. Kekuatan keluarga Lei, Pulau Pemisahan Air, dan Sekte Dewa Angin saling bersaing. Kali ini, masing-masing diwakili oleh 3 ahli bawaan. Mungkin variasi ada di antara masing-masing pakar bawaan. Namun, jika mereka benar-benar mulai berkelahi, hasilnya masih harus dilihat. Tapi satu hal yang pasti beberapa dari mereka akan binasa. Kesembilan ahli bawaan terus mengamati satu sama lain, dan dalam sekejap, ketegangan memenuhi atmosfer. Sementara itu, para murid yang berkerumun di belakang mencengkeram senjata mereka dengan pandangan berat. Perkelahian bisa terjadi kapan saja sekarang. Saya tidak berpikir itu akan ada gunanya bagi kita jika kita mulai melawannya sekarang. Kecuali ada di antara kalian yang percaya diri untuk memusnahkan pihak lain. Kalau tidak, itu berita buruk bagi semua bahkan jika hanya satu yang harus melarikan diri. Seorang penatua dari Pulau Pemisahan Air ikut campur saat dia mengamati 6 ahli bawaan. Ketika 3 kekuatan yang diratakan benar-benar mulai bertarung, tidak mengherankan jika mereka berakhir dengan kemenangan pyrrhic. Sedangkan jika hanya satu pihak yang menang secara marginal, dan jika informasi tentang pulau spiritual diungkapkan, maka mereka pasti akan diserang oleh sekte dan klan lain. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin akan ditangkap oleh sekte suci. Semua ini untuk satu pulau terapung, mengingat nilainya yang tinggi. Faktanya, itu sangat unggul sehingga bisa menjadi tanah sekte yang bagus. Memikirkan analisisnya, ahli bawaan dari keluarga Lei dan Sekte Dewa Angin setuju dengan sesepuh dari Pulau Pemisahan Air. Kalau begitu, pembagian yang setara. Seorang penatua dari keluarga Lei bertanya sambil menyipitkan mata, menguji reaksi orang lain. Bagaimana kita akan melakukan itu? Pulau terapung ini adalah permata yang sangat besar. Tersenyum, sesepuh dari Pulau Pemisahan Air menjawab, bagaimana dengan ini? Kami dari Pulau Pemisahan Air akan mengambil pulau terapung sendirian, sementara Anda dapat memiliki yang lainnya. Harapan, bentak seorang penatua dari keluarga Lei. Nilai dari seluruh pulau terapung itu tidak kurang dari taman pengobatan spiritual, manual rahasia yang dimilikinya, dan sejenisnya digabungkan. Saat itu, penatua dari Pulau Pemisahan Air yang berbicara sebelumnya mengucapkan, pernahkah berpikir untuk membentuk pasukan kelas Sein? Saat dia selesai, ahli bawaan dari Sekte Dewa Angin dan keluarga Lei mau tidak mau tersentak. Mereka melihat kerumunan di sekitar mereka sebelum berbalik ke arah rumput spiritual yang terletak di taman, dan bernapas agak berat. Jika ketiga pihak bergabung, dan memberikan waktu lebih dari 1 dekade, mereka benar-benar dapat membentuk kekuatan Sein kelas untuk semua yang kita tahu. Sekte Suci, satu entitas yang sangat masif. Tapi, menyatukan 3 kekuatan untuk membentuk satu sekte suci adalah masalah besar, di mana kepentingannya rumit dan taruhannya tinggi. Butuh berhari-hari untuk menyelesaikan semuanya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyembunyikan pulau spiritual ini. Untuk menjauhkannya dari kekuatan lain. Mengenai alokasinya, ketiga kekuatan akan membahasnya setelah itu. Seorang penatua dari keluarga Lei menyarankan dengan mantap. Baiklah, satu mengangguk. Sepakat. Yang lain mendukung pemikiran itu. Alih-alih berkelahi dan bersaing sampai mati, kita mungkin juga bergabung. Kesembilan ahli bawaan itu tertawa. Bagi mereka, ini adalah pilihan terbaik. Tuan-tuan, tampaknya Anda belum meminta pendapat kami, sela Mo Qinglong. Dia bersama Mo Yuan dan Mo Siwu sementara itu. Saat dia berbicara, ketiganya mengerutkan kening dan mengamati kerumunan. Haha, ups, kami lupa tentang beberapa orang luar.
Seorang tetua bercanda saat dia mengamati ketiganya. Orang luar, kami membuat perjanjian saat itu. Untuk menginformasikan pasukan yang bergabung nanti, dan membagi bagian dari pulau spiritual ini. Mo Xiwu menegur sambil menatap beberapa pemuda dari 3 kekuatan. Cukup benar, kami memang sudah membuat perjanjian. Untuk memperebutkan harta berdasarkan kemampuan kita sendiri. Sebuah suara membantah. Itu benar, dan harta karunnya ada di sini. Bawa mereka bersama Anda jika Anda memiliki apa yang diperlukan. Yang lain menantang. Haha, Mo Xiwu, jika Anda memiliki apa yang diperlukan, Anda dapat mengambil semua harta di sini segera. Tapi kalau tidak, sepertiga sombong. Setelah itu, beberapa pemuda dari masing-masing dari 3 pasukan melangkah keluar dan menyeringai saat menatap Mo Xiwu. Tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Kalau tidak, Anda tidak cocok untuk mendapatkan bagian harta yang sama seperti kami. Seorang pemuda memprovokasi sekali lagi, kali ini mengganggu Mo Xiwu. Kamu tidak tahu terima kasih. Seandainya saya tidak menyelamatkan beberapa dari Anda pada awalnya, Anda pasti sudah lama mati di tangan para yaksa. Mo Xiwu membentak sambil memelototi mereka. Bukankah kamu juga melindungi dirimu sendiri dengan menyelamatkan kami? Jangan mengambil landasan moral yang tinggi. Seorang pria muda mengkritik saat dia balas menatap. Teman-teman, bagaimana menurutmu kami menangani ketiganya? Seorang penatua dari keluarga Lei bertanya kepada ahli bawaan dengan sinis. Bersaing untuk mendapatkan harta bersama kita membuat kita tidak punya pilihan selain menyerang. Seorang penatua mengumumkan saat dia melangkah maju dengan seringai tipis. Secara bertahap, 3 ahli dari keluarga Lei dan Pulau Pemisahan Air mulai mengikuti. Mata mereka tertuju pada Mo Qinglong dan kawan-kawan dengan tatapan mematikan. Yang mana, Mo Qinglong dan geng menanggapi dengan tatapan terbebani. Di Pulau Spiritual, seorang ahli bawaan dari keluarga Lei, Pulau Pemisahan Air dan Sekte Dewa Angin masing-masing melangkah maju dan menatap Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Xiwu dengan jijik. Mereka berjalan perlahan dengan senjata di tangan, bersinar dalam cahaya yang dingin. Kalian pasti mencari kematian. Mata Mo Qinglong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap ketiga ahli bawaan yang berjalan ke arah mereka. Aura iblis mulai mengelilingi tubuhnya. Mo Yuan mengubah jarinya menjadi cakar dan menatap kelompok yang mendekat dengan kasar. Hehe, kultivator jahat. Sepertinya kita akan memusnahkan iblis demi kepentingan dunia. Seorang lelaki tua menjadi serius setelah menyadari aura iblis yang pekat dipancarkan dari tubuh mereka. Bunuh mereka bertiga, teriak seorang lelaki tua. Selanjutnya, dia melompat ke depan dan menyerang Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Xiwu. 3 ahli bawaan mencapai Mo Qinglong dan kelompoknya dalam sekejap. Tekanan menyesakkan dari ahli bawaan dicampur dengan niat membunuh mereka yang padat. Ketiga ahli bawaan tidak punya rencana untuk menyembunyikan aura dan niat membunuh mereka sama sekali. Pada saat ini, Wang Xian yang berada di dasar laut tidak mengetahui tentang pertempuran sengit yang terjadi di Pulau Spiritual. Wang Xian tersenyum tipis dan melihat ke depan. Di depannya, 100 yaksa yang berpatroli ditembaki di lantai dengan luka parah di bawah serangan dari divisi iblis, 9 ular laut berbisa, lobster keliling, dan gadis keliling. Menyerah padaku atau mati. Wang Xian berdiri di belakang Perdana Menteri Turtle, menyelubungi kekuatan naganya ke arah semua yaksa yang berpatroli dan berbicara dengan dingin. Saya menyerah. Pemimpin patroli yaksa memandang Wang Xian dan kelompoknya dengan ngeri. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Besar, ini akan menjadi pilihan paling bijak yang Anda buat dalam hidup Anda. Istana Naga akan dipisahkan menjadi 9 divisi di masa depan. Divisi Iblis sejak itu telah didirikan. Hari ini, saya akan menganugerahkan Anda, pemimpin patroli yaksa, sebagai divisi penjaga naga. Anda harus berpatroli di 4 lautan dan menjaga Istana Naga. Saya juga akan menganugerahkan kepada Anda nama keliling yaksa. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya. Tetesan darah esensi memasuki kepala patroli yaksa saat Wang Xian tersenyum. Divisi iblis adalah kekuatan pertempuran utama melawan musuh. Adapun divisi penjaga naga, mereka akan bertanggung jawab untuk berpatroli di sekitar istana naga dan melindunginya. Meskipun hanya ada 100 yaksa yang berpatroli, kekuatan dan kecakapan pertempuran yang mereka tunjukkan ketika mereka bekerja sama sangat mengerikan. Selain itu, mereka bisa bergerak sangat cepat di dalam air. Bahkan Wang Xian tercengang dengan kecepatan mereka. Di dalam air, mereka memiliki kecepatan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh 9 ular laut berbisa. Namun, jika 9 ular laut berbisa berada di atas permukaan laut, kecepatan mereka akan jauh lebih cepat daripada di laut. Terima kasih, Raja Naga. Salam,
Raja Naga, pemimpin yaksa yang berpatroli membungkuk dengan cara yang unik saat dia berkomentar. Salam, Raja Naga. Yaksa yang berpatroli di sekitarnya mengikuti, berlutut dengan hormat saat mereka berkomentar. Ini adalah seni kultivasi untuk naga dewa air. Berkultivasi dengan rajin di masa depan. Sebuah pikiran dikirim ke pikiran mereka. Selanjutnya, Wang Xian melihat ke Pulau Terapung. Bawa aku ke dasar Pulau Terapung untuk melihatnya. Wang Xian segera berkata kepada keliling yaksa. Ya, Raja Naga. Setelah menyerap esensi darah naga dewa, kilatan energi memancar dari mata yaksa keliling. Kecepatan air yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih cepat. Raja Naga, ini sarang lama kita. Kami telah tinggal di bawah pulau ini. Setelah tiba di sisi pulau, yaksa keliling menunjuk ke dasar pulau. Wang Xian melihat ke seberang dengan rasa ingin tahu. Dasar pulau terapung tidak terhubung ke dasar laut. Apalagi, sejenis tanaman tumbuh di dasar pulau. Tumbuhan ini berwarna hitam, mirip dengan warna yaksa patroli. Mereka padat dan menutupi seluruh dasar pulau terapung. Apalagi jenis tanaman ini bukan hanya lapisan. Sebaliknya, ada beberapa lapisan yang membentuk ruang kosong di setiap lapisan. Wang Xian terkejut melihat yaksa setinggi 1 meter bergerak di dalam ruang ini. Ini adalah sarang kami dan juga makanan kami. Keliling yaksa berenang mendekat, mengikis sebagian tanaman menggunakan lengannya yang seperti senjata dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Wang Xian menerimanya dan menyadari bahwa itu memiliki daya apung yang kuat. Jadi tumbuhan ini adalah alasan mengapa pulau itu mengapung dan bahkan bisa bergerak. Wang Xian kagum dengan hal-hal misterius di lautan. Ada semua jenis binatang aneh di laut. Jika aku mengubah pulau ini menjadi tempat tinggalku, bukankah itu? Mata Wang Xian berbinar. Dia hanya perlu sedikit memodifikasi pulau terapung ini untuk mengubahnya menjadi pangkalan seluler. Bahkan, dia bahkan bisa menarik pulau terapung ini ke Laut Bohai. Jika dia ingin pergi ke daerah lain, dia juga bisa mengalihkannya ke Samudera Pasifik atau Samudera Hindia. Benteng dan pangkalan bergerak. Mata Wang Xian terbakar dengan antusias. Kalian, tunggu aku di sini. Aku akan melihat pulau spiritual. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian bergerak dan berenang menuju pulau spiritual. Sebagai reruntuhan sekte kuno, seharusnya ada banyak harta di dalamnya. Selain itu, dia telah memberitahu Mo Qinglong dan kelompoknya untuk mencari harta karun saat dia berada di bawah air. Wang Xian percaya mereka akan mendapatkan banyak harta spiritual sekarang. Hadiah kali ini memang tampan. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan tiba di pulau spiritual. Gemuruh. Tes. Beraninya kalian melukai orang-orang keluarga Lei kami. Mencoba mengambil obat spiritual dan harta spiritual ini hanya dengan kalian bertiga. Kalian pasti mencari kematian. Namun, dia mendengar suara gemuruh yang menyebar ke seluruh pulau spiritual saat dia mendarat di pantai. Setelah itu, suara tabrakan meletus. Wang Xian menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. Uhuk-uhuk, kalian semua akan mati. Suara lemah terdengar. Itu adalah suara Mo Qinglong. Haha, bunuh kami. Kami akan membunuhmu sekarang juga. Suara kurang ajar terdengar sekali lagi. Masih berpikir untuk mendapatkan harta. Angan-angan. Bahkan jika Anda adalah ahli Pinnacle Inbon, kami masih akan membunuh Anda. Sepertinya seseorang tidak sabar untuk mati. Niat membunuh bersinar di mata Wang Xian. Berdasarkan apa yang dikatakan Mo Siwu, semua harta yang ditemukan harus diperoleh melalui kekuatan masing-masing. Ini adalah kesepakatan untuk membagi harta di pulau spiritual. Menurut pendapat Wang Xian, tidak ada seorang pun dari ketiga angkatan yang akan menjadi tandingan Mo Qinglong atau Mo Yuan. Berdasarkan suara Mo Qinglong, dia jelas terluka sekarang. Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. Sekelompok orang telah menyerang mereka bersama-sama. Gemuruh. Wang Xian mengetuk permukaan air dengan ringan. Roving Heavens segera mengangkat kepalanya ke atas permukaan. Ikuti aku. Roving Heavens memberi perintah sebelum melompat ke pantai pulau spiritual. Di bawahnya, 800 keras setan mengikuti dari belakang. Mereka seperti binatang buas dari dasar air saat mereka muncul dari laut. Setiap orang dari mereka memiliki nyala api iblis yang kuat yang memancar dari tubuh mereka. Mengaum. Roving Heavens berjalan di samping Wang Xian dan berteriak. Dengan sosok setinggi 6 meter, dia adalah sosok yang menjulang tinggi di samping Wang Xian. Dia memegang tongkat emas di tangannya. Di belakangnya, 800 Monkey Iblis melompat ke pantai pulau spiritual. Aura mengerikan dari mereka menutupi bulan di langit. Ayo pergi. Wang Xian berdiri secara bertahap. Kelompok Monkey Iblis menyebar sebelum menyerbu ke depan dengan cepat bersama Wang Xian.
Ger. Saat Monkey Iblis menggeram, seluruh pulau spiritual bergetar. Ger. Iblis Monkey menggeram. Seluruh pulau spiritual bergetar saat suara mereka meledak di udara. Wang Xian menyipitkan matanya sebentar saat dia menuju ke pusat pulau spiritual. Bersamanya ada Roving Heavens. Dengan batang kayu berukuran 5 hingga 6 meter bertumpu di pundaknya, dia mengikuti Wang Xian dengan tatapan ganas. Suara apakah itu? Sebuah suara bergetar. Saat itu, ahli bawaan dari keluarga Lei, Pulau Pemisahan Air, dan Sekte Dewa Angin berada di Taman Pengobatan Spiritual, ketika mereka mendengar geraman Monkey Iblis. Yang mana, wajah mereka meringis saat mereka mengalihkan pandangan mereka dengan tergesa-gesa. Sepertinya binatang menggeram, dan dalam jumlah besar. Satu panik. Jangan bilang monster telah naik ke pulau spiritual. Tebakan kedua. Itu tidak mungkin. Bagaimana monster laut bisa masuk ke pulau itu? Mereka pasti menggeram di air, tapi jangan mendekat, yang lain meyakinkan. Jejak kaki di pulau itu, mungkinkah mereka berasal dari monster yang sama? Sebuah suara bertanya. Karena saat itu malam hari, selain pancaran cahaya bulan yang redup, mereka dikelilingi oleh kegelapan pekat di pulau terpencil di tengah laut ini. Mengintip ke kejauhan di sekitar mereka, rasanya seperti berada di tengah jurang. Mengingat keadaan seperti itu, para murid dari 3 kekuatan mau tidak mau menggigil. Apalagi dengan geraman tadi, caranya terdengar dan terasa telah membuat mereka semakin ketakutan. Sesuatu mendekat, teriak seorang ahli bawaan, menyentakkan kepalanya ke kanan saat melakukannya. Banyak dari mereka, ahli bawaan lainnya menambahkan sambil berbelok ke kanan juga. Apa? Seru murid-murid lainnya di belakang. Mengambil satu tegukan yang dalam, mereka juga melihat ke arah yang sama dengan panik. Mereka tidak takut. Sebaliknya, setelah menyaksikan para yaksa di sekitar pulau spiritual, bersama dengan jejak kaki yang mengkhawatirkan di pedalaman, itu menjadi terlalu berlebihan. Mereka sudah takut pada makhluk-makhluk di laut. Haha, seperti yang saya katakan, kalian semua akan mati. Kalian semua. Suara-suara tertawa. Itu adalah Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu yang berbaring miring, beristirahat. Mereka melonjak kegirangan setelah mendengar geraman itu. Menahan rasa sakit fisik mereka sebaik mungkin, mereka mengalihkan pandangan mereka dengan dingin ke 3 kekuatan di depan. Diam. Seorang ahli bawaan membentak saat dia menatap ketiganya. Dengan ayunan lengan, dia meledakkan serangan energi ke arah ketiganya. Bam! Bam! Energi itu langsung menyerang Mo Qinglong dan kawan-kawan, yang membuat mereka terbang 7 hingga 8 meter ke belakang, sebelum jatuh ke lantai. Jika bukan karena tubuh mereka yang kuat, mereka sudah lama terbunuh oleh pukulan. Siapa yang kamu coba takuti? Jangan takut, bahkan jika makhluk laut naik ke pulau itu. Kemampuan tempur mereka akan sangat berkurang. Seorang ahli bawaan meyakinkan. Saat dia melakukannya, dia mengangkat pedang panjangnya, yang berkedip-kedip dengan sinar laser. Menghirup dalam-dalam, para murid berkerumun mencengkeram senjata mereka. Gur. Saat geraman lemah dan dalam yang terdengar seperti terengah-engah semakin dekat setiap detik, mereka mengirimkan getaran samar ke seluruh tanah. Beberapa ratus dari 3 pasukan menatap tajam ke area di depan. Boom! 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 Itu telah muncul. Seseorang mengumumkan. Itu datang. Teriak yang lain. Dengan sikap membunuh, semua pria dari 3 kekuatan bersiap diri. Mereka melihat ke depan pada bayang-bayang, yang secara bertahap muncul. Desir. Melambaikan tangan, seorang ahli bawaan menerangi langit di depan dengan nyala api yang menyilaukan. Ledakan. Nyala api juga mengungkapkan apa yang ada di depan mereka. Saat melihat sosok di depan, semua orang menatap dengan mata terbelalak, kaget. Di bawah cahaya terang, sekelompok makhluk menyeramkan tapi mirip manusia muncul dari jarak sekitar 500 meter di depan. Mereka bergerak menuju kerumunan, perlahan dan mantap. Mereka berukuran seperti raksasa, tingginya mencapai lebih dari 2 meter, dengan yang tertinggi berdiri hampir 6 meter. Mereka juga dikelilingi oleh bola-bola gas hitam yang melingkari tubuh mereka. Apa-apa itu? Seorang ahli bawaan bergumam dengan suara rendah, saat dia melihat ke depan dengan wajah ngeri. Ada terlalu banyak makhluk hitam mirip manusia ini, sedemikian rupa sehingga mereka terlalu banyak melebihi jumlah murid. Beberapa dari mereka terlihat seperti Monkey. Seorang pakar bawaan berkomentar. Sementara dia memicingkan mata ke arah makhluk-makhluk itu untuk melihat lebih dekat, dia mencengkeram senjatanya lebih erat. Jangan takut, mereka hanyalah makhluk yang mirip dengan Monkey air. Seorang ahli bawaan dari keluarga Lei memberi isyarat kepada para murid di belakang. Saat kedua belah pihak mendekat sekitar 200 meter, Wang Xian bisa melihat Mo Qinglong dan kawan-kawan tergeletak di samping. Siapa ini?
Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang anak buahku? Wang Xian bertanya pada kelompok tiga kekuatan sambil menatap mereka dengan acuh tak acuh. Terkejut dengan suara itu, kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Xian. Hah, ada seseorang di sana, sebuah suara bertanya. Tidak kusangka ada seseorang di seberang, siapa yang mengendalikan kelompok makhluk itu? Tanya yang lain. Hanya yang tidak diketahui yang akan ditakuti. Mereka sebenarnya lebih lega daripada tidak, ketika mereka menyadari bahwa sekelompok makhluk berada di bawah kendali manusia. Seorang ahli bawaan dari keluarga Lei mengalihkan pandangannya melewati kelompok Monkey Iblis. Dengan mata menyipit, dia mengepalkan tinjunya. Saudaraku, ini Penatua Lei di sini. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Saya mencari pengertian Anda, jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Tetua itu berkata kepada Wang Xian. Saya bertanya padamu, siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyerang anak buahku? Wang Xian bertanya lagi, mengabaikan Penatua Lei, kali ini dengan nada rendah yang menakutkan. Dengan perubahan sikap, tiga Monkey Iblis berebut ke Mo Qinglong dan kawan-kawan, dan mengangkat mereka dari tanah. Tuan Muda, ketiga kekuatan di sini telah membuat aliansi. Mereka menantang kami untuk mengambil barang-barang di sini, berdasarkan jasa. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian dengan wajah pucat. Wang Xian mengangguk mengakui. Ini diikuti oleh serangan kuat dari energi Azure Dragon yang disalurkan ke tubuh ketiganya, menyembuhkan mereka seiring berjalannya waktu. Dengan kelebihan, ya, jika itu masalahnya, kita akan melakukannya dengan pantas. Pungkas Wang Xian. Dia memandang santai ketiga kekuatan sambil mengangguk, dan melanjutkan, jika itu masalahnya, kami akan bermain sesuai aturanmu. Kerumunan dari tiga kekuatan mengerutkan kening. Seorang tetua dari pulau pemisahan air merenung, sementara ekspresi wajahnya berubah seiring dengan pikirannya. Dia terdiam, saudaraku, kamu memiliki kekuatan yang kuat, jadi kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari harta karun spiritual di pulau ini. Itu benar, kami bersedia berbagi harta karun spiritual di sini denganmu. Yang lain menambahkan, kami mengakui kekuatanmu, sehingga membuatmu memenuhi syarat beberapa tetua menggurui. Tapi kalian tidak. Wang Xian memotong mereka bahkan sebelum mereka bisa mengakhiri kalimat mereka. Dengan itu, dia memerintahkan dengan cepat, bunuh mereka. Ak. Saat Wang Xian mengakhiri kalimatnya, Roving Heavens mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Tongkat panjang yang bertumpu di pundaknya jatuh ke tanah. Ledakan. Dengan gemuruh rendah, Roving Heavens menatap ke depan dengan mata merah. Perlahan tapi pasti, itu diucapkan dalam bahasa manusia, bunuh. Membunuh. Di sekeliling, iblis Monkey melengkapi geraman keras, diikuti oleh embusan aura iblis yang keluar dari tubuh mereka. Ledakan. Saat mereka berubah menjadi banyak bayangan hitam, mereka langsung menukik ke arah ratusan dari tiga kekuatan. Getaran yang mengerikan. Ini mereka sangat kuat. Ketika Roving Heavens memimpin divisi iblisnya untuk bertanggung jawab, 8 ahli bawaan lahir dan ahli bawaan lama yang terluka terkejut. Aura kekerasan membuat bulu kuduk mereka merinding. Di belakang mereka, para murid dari tiga kekuatan gemetar. Melihat Monkey Iblis yang menyerbu ke arah mereka, mereka merasa seolah-olah menghadapi 10.000 pasukan yang kuat. Kotoran. Mereka memiliki banyak keberadaan alam bawaan di antara mereka. Para ahli bawaan terkejut dan merasa takut mencengkeram mereka. Membunuh. Seorang ahli bawaan mengertakkan gigi dan mengayunkan pedang panjang yang dipegangnya ke atas. Kilau pedang membentang beberapa meter dan berbenturan dengan Roving Heavens yang berada di depan kelompok itu. Bam! Roving Heavens menghancurkan batang logam panjangnya ke arah ahli bawaan itu secara dominan. Batang dan pedang panjang berbenturan. Namun, itu adalah latihan yang sia-sia karena kekuatan mengerikan dari Roving Heavens langsung mematahkan pedang panjang di tangan ahli Inbon. Gemuruh. Pakar bawaan itu juga meledak berkeping-keping tanpa melakukan banyak perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Melihat teman-teman mereka hancur berkeping-keping, kelompok ahli Inbon membatu. Betapa mengerikan. Di belakang mereka, kerumunan murid telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bisa membantu tetapi menggigil dan mengambil langkah mundur. Mengaum. Namun, kelompok Monkey Iblis menyerang kerumunan dari tiga kekuatan. Aduh! Segera, tangisan tak henti-hentinya terdengar. Tanpa melakukan banyak perlawanan, mereka benar-benar hancur. Beberapa ahli bawaan ini mundur ketakutan. Melihat bagaimana Roving Heavens membunuh beberapa ahli bawaan masing-masing dengan satu serangan, mereka menjadi sunyi sepi. Tidak, jangan bunuh aku. Silakan. Jangan bunuh aku.
Teriak seorang ahli inbound yang putus asa. Sama seperti apa yang telah kamu lakukan, ini adalah konsekuensi dari menjadi lemah. Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan berkomentar tanpa emosi. Karena mereka telah menetapkan aturan ini, mereka harus mengikutinya bahkan jika aturan itu menyebabkan kematian mereka. Mengaum, Roving Heavens melompat dan menyerbu ke depan kelompok ahli bawaan dengan cara yang mengerikan. Penumpasan. Segera, tangisan mulai mereda. Wang Xian melihat sekelilingnya. Tuan muda, pada saat ini, Mo Qinglong, Mo Yuan dan Mo Siwu, yang sedang memulihkan diri, telah pulih. Mereka berjalan dengan hormat kepada Wang Xian dan menjelaskan, ini adalah taman pengobatan spiritual di Pulau Spiritual. Ada 2 obat spiritual level 6 di dalamnya. Salah satunya adalah teratai lembah putih dan yang lainnya adalah pohon buah hijau. Mo Qinglong menunjuk kedua obat spiritual sambil melihat ke arah bangunan di belakang. Kami belum menggeledah gedung-gedung itu. Namun, saya percaya pasti akan ada banyak harta spiritual di dalamnya. Ayo kita lihat. Wang Xian memandang dengan gembira ke taman obat spiritual dan rumput. 2 obat spiritual level 6 lebih dari yang dimiliki keluarga Sui. Adapun rumput spiritual dan obat-obatan level 4 dan 5 yang tersisa, Wang Xian hanya sedikit lebih buruk daripada keluarga Sui. Saya akan dapat memurnikan banyak pil eliksir dari obat spiritual dan rumput ini. Pada saat itu, saya akan menjualnya dengan imbalan sumber daya untuk Istana Naga. Saya harus dapat mengumpulkan sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah berjalan cepat di sekitar taman obat spiritual, dia menuju ke deretan bangunan di belakangnya. KKK. Ketika mereka memasuki ruangan pertama, pintu kayu yang lapuk itu langsung jatuh ke tanah. Wang Xian melihat sekeliling ruangan sebelum mengeluarkan laci yang berbeda dengan antusias seolah-olah dia sedang berburu harta karun. Hah, ini botol untuk pil eliksir. Wang Xian mengambil botol porselen. Setelah membukanya, dia menemukan pil eliksir di dalamnya sudah menjadi sisa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan pencariannya. Di dalam ruangan, ada berbagai macam senjata dan perhiasan yang terbuat dari batu giok. Wang Xian bahkan menemukan 2 jepit rambut yang terbuat dari giok tingkat atas. Saat mereka menyisir ruangan yang berbeda, Wang Xian dan kelompoknya menemukan sejumlah besar harta berharga. Tuan muda, ada pintu masuk menuju bawah tanah di sini. Saat ini, Mo Qinglong berbicara kepada Wang Xian. Hah, memimpin di bawah tanah. Mata Wang Xian berbinar. Dia menoleh dan melihat tangga menuju ke bawah tanah, yang segera dia turuni. Ini adalah ruang harta sekte. Ketika Wang Xian masuk, dia langsung melihat berbagai senjata indah dan barang antik yang berharga. Matanya menyala seketika. Ada lukisan dan potongan kaligrafi yang digantung di dinding. Namun, mereka telah membusuk dan karenanya tidak berharga. Ke depan, Wang Xian melihat pedang tergantung di dinding. Di bawahnya, ada sitar di atas meja dan sebuah kotak yang terbuat dari batu giok. Ketiga benda itu berada di posisi yang menonjol di ruang harta karun. Jelas, mereka juga merupakan 3 benda paling berharga di ruang harta karun ini. Perhatian Wang Xian tertuju pada pedang berharga yang tergantung di dinding. Saat Wang Xian menghubunginya, pedang berharga itu tampak bergetar. Ini mengejutkan Wang Xian. Dia memegang sarung pedang dengan erat. Seluruh pedang itu lebih dari 100 kg. Untuk pedang panjang, ini sangat berat. Mata Wang Xian terbakar habis-habisan. Memegang gagang pedang dengan ringan, dia menariknya perlahan. Suara renyah terdengar. Cahaya emas yang menyilaukan berkilauan dan ketajaman pedang membuat lengan Wang Xian sedikit bergetar. Pedang hebat. Pedang yang sangat tajam. Wang Xian menatap pedang panjang itu. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di benaknya. Zanlu tingkat 10. Pedang roh. Ini adalah pedang spiritual. Zanlu. Astaga, ini Zanlu. Wang Xian kaget dan senang. Zanlu adalah salah satu dari 10 pedang terkenal dan dianggap sebagai yang terbaik di antara 5 pedang terkenal yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa itu ditempa selama 3 tahun menggunakan logam terbaik dan dalam mata air dingin. Saya tidak menyangka ini adalah Zanlu, salah satu dari 10 pedang terkenal dalam sejarah. Pedang bersejarah ini ditempa oleh Ou Yezi. Dalam hal ini, Ou Yezi harus menjadi pandai besi Grandmaster. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menempa pedang terkenal yang diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 pedang terkenal. 1. Wang mencabut pedang ketenaran dari sarungnya sepenuhnya. Warna perunggu dan aura tajam di sekitarnya menyilaukan. Wang Xian menggerakkan lengannya dan menyuntikkan energi atribut metal ke dalamnya. Seketika, cahaya tajam menutupi pedang itu. Dari tempat yang jauh,
orang sudah bisa merasakan ketajaman pedang. Bagus, bagus. Zanlu dikenal sebagai pedang kebajikan atau pedang raja. Saya bisa menggunakan ini. Wang Xian tertawa dan mengesampingkan pedangnya. Setelah itu, dia melihat ke sitar di bawahnya. Sebuah sitar yang bisa ditempatkan dengan Zanlu pasti tidak biasa. Hao Zong. Sitar itu terbuat dari kayu. Namun, Wang Xian memperhatikan bahwa kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan meskipun telah melewati beberapa ratus tahun. Selain itu tampak seperti sitar baru. Wang Xian bergerak sedikit dan informasi tentang sitar juga muncul di benaknya. Hao Zong tingkat 10. Itu adalah objek spiritual level 10 lainnya. Sitar ini tidak sederhana tetapi Wang Xian tidak menggunakannya dan tidak tahu cara menggunakannya. Melihat sitar yang sangat menakjubkan ini, Wang Xian mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Ada pedang panjang lain di bawah sitar. Pedang pesona. Sepertinya pedang dan sitar datang dalam satu set. Pedang ini level 9. Sungguh harta yang luar biasa. Catatan akhir. 1. Ini adalah karakter nyata yang memalsukan Zanlu dalam sejarah Tiongkok. Wang Xian sangat terkejut dengan dua harta karun spiritual, yaitu pedang kuno Zanlu, dan sitar Hao Zong. Wang Xian tidak menggunakan sitar. Di sisi lain, dia sangat menyukai pedang. Dia tidak berpengalaman dalam permainan pedang. Meskipun demikian, impian masa kecilnya untuk menjelajahi dunia dan membantu yang kurang mampu sebagai pendekar pedang yang sopan tetap mengakar di benaknya. Ksatria tampak ramah tamah saat mereka menggunakan pedang panjang mereka, senjata pilihan utama mereka. Swiss, serang secepat kilat. Swoosh, lakukan serangan balasan. Wang Xian menyeringai saat dia memainkan pedang, sebelum pandangannya mendarat di kotak giok yang tersisa. Sebuah wadah yang diukir dari zamrud. Hanya wadahnya saja yang bernilai ratusan juta. Seru Wang Xian saat dia mengambilnya untuk penilaian. Itu tidak terlalu berat, bersinar dalam tembus cahaya hijau zamrud. Itu tampak sangat berharga. Apa ini? Wang Xian bertanya. Saat dia membuka wadah itu, dia tercengang saat melihat bola hijau giok. Sebuah pesan melintas di benaknya. Manik spiritual kayu pohon hujan emas level 10. Manik spiritual dari kayu hujan emas. Manik spiritual kayu tingkat 10. Seru Wang Xian dengan tatapan heran. Wang Xian telah menemukan banyak manik-manik spiritual. Misalnya, 2 bola api spiritual dari keluarga Sui, 2 manik-manik spiritual yang dia terima dari Istana Api dan denominasi Dewa Api, serta yang dia peroleh sejak awal. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan manik spiritual dari elemen lain. Saya benar-benar dapat menyempurnakan manik spiritual level 10 ini dan mengubahnya menjadi bola naga. Bola naga elemen kayu. Wang Xian berkata pada dirinya sendiri. Mengambilnya dengan lembut, Wang membuat putaran ringan spiritual bed di telapak tangannya. Tetesan darah esensinya merembes ke dalam manik saat bertepi kehidupan. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyerap spiritual bed ke dalam tubuhnya. Diberi makanan dari energi naga miliknya, manik spiritual elemen kayu akan berubah menjadi bola naga kayu. Yang juga akan memiliki kekuatan luar biasa. Selanjutnya, Wood Dragon Ball mampu meningkatkan daya tanam tanah. Dengan menempatkannya di taman pengobatan spiritual, itu akan sangat meningkatkan pertumbuhan pengobatan spiritual di area tersebut. Keuntungan besar yang kami hasilkan kali ini. Wang Xian bersorak saat dia mengagumi pedang kuno Zanlu, manik-manik spiritual elemen kayu, bersama dengan pengobatan spiritual lainnya dan harta sejenisnya. Ini termasuk pulau terapung yang tak ternilai harganya. Baginya, ini adalah harta yang tak ternilai. Setelah itu, dia membolak-balik harta karun itu sekali lagi, tetapi tidak bisa lagi menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada barang-barang yang dia miliki. Wang Xian keluar dari harta karun, dan terus mencari di kamar tetangga. Saat mereka tiba di sebuah ruangan di dalam salah satu balai besar pusat, Wang Xian dan kawan-kawan menemukan nama sekte yang menetap di pulau spiritual ini. Pulau itu bernama Wood Mirage, eponim dari sekte yang menetap di sana. Tablet batu berjejer di ruangan Grand House. Berdasarkan catatan yang terukir di salah satunya, disebutkan bahwa ada lebih dari 2.000 murid di pulau Wood Mirage ini. Di antara mereka adalah seorang Laozu, yang telah mencapai kemampuan alam dan sekte kelas 1 kuno akan setara dengan sekte suci saat ini, kata Wang Xian, terdiam. Dia menghela nafas ketika dia melihat informasi di tablet batu. Saat berjalan keluar, dia dikejutkan oleh jejak kaki raksasa di depan yang berukuran hampir 4 meter. Panjang tapak kaki hingga 4 meter. Monster dengan jejak kaki ini harus menjulang setinggi lebih dari 20 meter. Itu cukup untuk merobohkan rumah-rumah yang melayang setinggi 16 meter,
pikir Wang Xian dalam hati saat dia menilai tingkat kerusakan di sekitarnya. Tidak mengherankan jika monster dengan panjang lebih dari 20 meter ada di lautan. Lagi pula, paus biru berukuran lebih dari 30 meter, sedangkan paus sperma bisa mencapai lebih dari 20 meter. Dan ini adalah mamut yang dikenal di bumi, jadi itu berarti masih banyak di luar sana yang belum ditemukan. Meskipun paus biru mungkin sangat besar, kemampuan tempurnya jauh lebih lemah, yang membuatnya menjadi spesies biasa. Fajar telah tiba pada saat Wang Xian menyelesaikan tur keliling pulau. Saat dia tiba di laut, tenggelam dalam pikirannya, dia langsung diterima oleh keliling yaksa. Raja Naga, keliling yaksa menyapa. Bagaimana cara kita memindahkan pulau ini? Berapa kecepatan tercepat di mana ia bisa bergerak? Wang Xian meminta keliling yaksa sebagai jawaban. Sekarang dia memiliki pulau itu, Wang Xian bersiap untuk menempatkan pulau itu melalui serangkaian perbaikan. Mengubah seluruh pulau menjadi negeri ajaib idealnya, untuk kesenangan di masa depan, sepertinya pilihan yang bagus. Dengan cara ini, tidak perlu kapal pesiar di masa depan, karena dia bisa naik begitu saja di pulau itu. Kedengarannya sangat keren hanya dengan memikirkannya saja. Raja Naga, memindahkan pulau membutuhkan bantuan dari kekuatan luar. Ini bisa menjadi sumber angin atau energi pasang surut yang kuat, atau kekuatan fisik, jelas roving yaksa. Dia melanjutkan, pulau itu tidak terlalu berat, mengingat saat ini sedang mengapung di laut. Bahkan kami yaksa mampu memindahkannya. Konon, kecepatan gerak kita akan sangat lambat, karena kita hanya bisa menggesernya antara waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Karenanya jarak yang dipindahkan tidak akan signifikan. Dia mengakhiri. Mengangguk mengakui, Wang Xian tersenyum tipis. Asalkan pulau itu bisa digeser dengan cepat, pikirnya. Hanya ada 100 yaksa. Tapi, dengan tambahan iblis monkey, Perdana Menteri Penyu dan geng, itu pasti akan mempercepat laju perpindahan pulau itu. Perdana Menteri Kura-Kura, Wang Xian memanggil, dan yang pertama segera pindah. Menundukkan kepalanya, Perdana Menteri Turtle berenang untuk menemui Wang Xian. Subjek di sini, atas perintah Anda. Perdana Menteri Turtle menyapa. Bawa Roving Heavens dan yang lainnya. Kami akan memindahkan pulau ini ke pulau tempat markas Sekte Naga sebelumnya berdiri. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Turtle. Ini akan menjadi kamuflase yang baik untuk memindahkan pulau, yang akan memudahkan Wang Xian untuk memesan perbaikannya setelah itu. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Setelah itu, dia mengumpulkan semua anggota Istana Naga untuk segera berangkat, saat mereka bersiap untuk memindahkan pulau terapung ke Laut Bohai. Wang Xian menilai kecepatan pulau itu bergeser. Dia sangat senang meski bergerak kurang dari setengah kecepatan speedboat. Saat Istana Naga menyambut lebih banyak anggota, atau dengan meningkatnya kemampuan tenaga kerja mereka, memindahkan pulau terapung juga akan menjadi lebih cepat. Sampai-sampai suatu hari, mungkin Perdana Menteri dan gadis keliling saja akan memiliki kekuatan atau kecakapan yang cukup untuk memindahkan pulau dengan kecepatan yang tergesa-gesa. Dengan itu, Wang Xian kembali ke pulau dan menuju Taman Pengobatan Spiritual. Dia ingin menguji kemampuannya dalam seni memurnikan pil eliksir. Dia baru saja tiba di taman ketika dia bertemu dengan Mo Yuan dan Mo Qinglong. Tuan Muda, duo itu memanggil. Apa itu? Wang Xian bertanya. Tuan Muda, para Dragonian datang dengan laporan mendesak. Ini tentang pembunuh Mo Ersan dan Mo Sanyi. Kami punya informasi, Mo Yuan memperbarui. Apakah mereka sudah ditemukan? Wang Xian bertanya sambil mengangkat alis. Kami telah diberitahu bahwa hari pemilihan untuk Sein dan Saintes baru dari Sekte Suara Surgawi telah dimajukan. Upacara akan diadakan besok dan lusa, di luar pintu masuk tanah sekte mereka di pegunungan. Selama itu, para pembunuh akan muncul. Mo Yuan menjawab. Tapi banyak ahli sekte mereka akan hadir saat itu. Kemungkinan abis untuk melakukan pembunuhan yang sukses adalah nol, kata Wang Xian dengan ragu. Menurut aturan sekte, setelah calon orang suci dan orang suci telah dikonfirmasi, mereka akan dilindungi oleh ahli bawaan. Hanya ketika abis telah melampaui status inbound mereka akan dapat berhasil, Mo Qinglong menjelaskan. Raja Naga, haruskah guru dan aku menyerang bersama-sama, atau haruskah kita terus menunggu? Mo Yuan bertanya. Karena mereka sudah ditemukan, kita akan bergerak. Wang Xian menjawab saat matanya menyipit. Tempat pemilihan orang suci dan orang suci oleh Sekte Suara Surgawi, katamu. Orang yang dapat memesan misi mungkin merupakan pesaing kuat bagi orang suci, lanjutnya. Ayo balas dendam kita hari ini. Mo Yuan dan Mo Qinglong menimpali bersama. Wang Xian tidak suka hal-hal yang berlarut-larut dalam apapun yang dia lakukan.
Karena dia telah memverifikasi di mana pelakunya muncul, dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Sekte Suara Surgawi. Wang Xian merenung sejenak sebelum bertanya, di antara sekte suci, apa tingkat kekuatan dari sekte Suara Surgawi? Di antara 8 sekte suci, kekuatan sekte Suara Surgawi menduduki peringkat kelima di dunia bawah. Itu tidak terlalu kuat tapi jelas tidak lemah, jawab Mo Qinglong. 8 sekte suci dan 5 klan suci adalah 13 kekuatan terkuat di Tiongkok. Setiap kekuatan memiliki ahli tak tertandingi yang bisa mengirimkan getaran ke seluruh dunia bawah dengan hentakan kaki mereka. Sekte Suara Surgawi terletak di kota Ning. Wang Xian dan rombongan pernah ke sana sekali. Tidak ada penerbangan langsung dari River Town ke kota Ning. Jika mereka bepergian dengan mobil, itu akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 9 jam. Ini sudah lewat jam 2 pagi. Saat kita sampai di kota Ning, sudah hampir tengah hari. Wang Xian melihat waktu di arlojinya dan tidak berniat membuang waktu. Kami akan segera menuju ke sana. Kalian berdua, ikut aku. Biarkan Mo Siwu menangani masalah pulau spiritual. Selain itu, bawa serta Abis. Kali ini, dia siap melakukan ini dengan identitas Abis. Wang Xian masih tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Sekte Suci. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan cocok dengan klan suci kecuali mereka berada di lautan. Di darat, kecakapan pertempurannya mirip dengan ahli dan Rilem. Setelah menyaksikan kekuatan Sui Huang dari keluarga Sui, Wang Xian menduga bahwa akan ada juga ahli dan Rilem di dalam sekte dan klan suci ini. Selain itu, sekte suci memiliki lebih banyak ahli alam bawaan daripada Wang Xian. Karena Abis sudah dikenal di seluruh dunia bawah, tidak masalah jika nama mereka mendapat sedikit publisitas. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Sejak melenyapkan Dark Conjurers, Abis dikenal luas sebagai kelompok pembunuh terkuat di dunia bawah. Bahkan ada beberapa anggota dunia bawah yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan sekte suci dan merupakan kekuatan pemberontakan yang paling mengerikan saat ini. Ayo segera kembali, Wang Xian berkata pada Mo Qinglong dan Mo Yuan. Ya, Tuan Muda. Keduanya menganggukkan kepala. Wang Xian ragu-ragu sejenak, kembali ke ruang harta karun dan membawa Zhan Lu dan Hao Zong bersamanya. Sitarnya hancur karena aku sebelumnya. Aku akan memberikan kompensasi padanya dengan ini. Memikirkan ekspresi dingin Tang Yingxuan dengan sitarnya yang patah, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Memegang Zhan Lu dan Hao Zong, Wang Xian menuju ke pantai. Tak jauh dari situ, sebuah kapal pesiar menunggunya di tengah laut. Selain kapal pesiarnya, ada lebih dari 20 kapal di sekitarnya. Wang Xian melompat ke udara dan mendarat di salah satu kapal. Dia mengumpulkannya sebagai sumber daya untuk istana naganya sebelum melakukan hal yang sama untuk kapal lainnya. Wang Xian merasa sedikit boros untuk mengubah kapal-kapal ini langsung menjadi sumber daya. Ketika dia kembali ke kapal pesiarnya, Wang Xian meletakkan sitar di kamarnya. Berbaring di tempat tidur, dia segera tertidur. Kapal pesiar itu bergerak cepat. Ketika dia tiba di River Town, fajar telah menyingsing. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak melakukan perjalanan pulang dulu. Sebaliknya, dia meminta Mo Qinglong untuk mengarahkan karavan menuju kota Ning secara langsung. Ketika mereka tiba di kota Ning, hari sudah siang. Ketujuh naga dari Abis telah tiba sebelum mereka. Wang Xian mengeluarkan ponselnya, ragu sejenak sebelum memutar nomor. Halo, Anda. Dari ujung lain panggilan telepon, suara yang menyenangkan terdengar. Jelas bahwa dia juga terkejut. Saat ini, Tang Yingxuan berada di sebuah hotel bintang 5 di kota Ning. Di sekitar hotel, para murid dari Sekte Suara Surgawi mengadakan perjamuan. Seorang pemuda setinggi 1,8 meter berdiri di tengah lapangan. Dia mengenakan satu set pakaian indah dan tradisional, seperti seorang pangeran di zaman kuno. Dia berdiri dengan bangga dengan dada terangkat dan secangkir anggur merah di tangannya. Sekelompok pria dan wanita tampan mengelilinginya dan terus-menerus menghujaninya dengan pujian dan basa-basi. Pria muda itu adalah orang suci dari Sekte Suara Surgawi. Dia baru saja muncul sebagai pemenang dari seleksi hari ini dan kemungkinan besar akan menjadi tetua masa depan atau bahkan pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi. Tang Yingxuan melirik orang suci di perjamuan sebelum berjalan ke sudut perjamuan. Pria muda itu benar-benar memanggilnya. Dia masih bisa merasakan jantung berdebar dan kaget memikirkan berita yang dia temukan 2 hari setelah dia kembali ke sekte. Saat itu, kekuatan yang diperlihatkan pemuda itu sangat mengejutkannya. Namun, semua perhatiannya tertuju pada sitarnya yang rusak. Ketika dia mendengar bahwa Abis telah memusnahkan para Dark Conjurer, dia menatap kosong ke angkasa selama lebih dari 10 menit.
Dia tahu bahwa pemuda itu membalas dendam untuk bawahannya. Setelah memikat para pembunuh dari Dark Conjurers dan mendapatkan beberapa petunjuk, dia pergi untuk memusnahkan seluruh anisasi Dark Conjurer. Dalam hal itu, kelompok pembunuh, Abyss, kemungkinan besar adalah miliknya. Bahkan Sekte Suci harus berhati-hati saat berhadapan dengan Dark Conjurers. Namun, Dark Conjurers dengan mudah dimusnahkan oleh Abyss. Dan sekarang, Abyss diklasifikasikan sebagai salah satu keberadaan yang tidak boleh diganggu. Mengingat pemuda itu dan Abyss, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, dia merasa bertentangan. Erem Tang Yingxuan, saya di kota Ning. Apakah kamu bebas sekarang? Saya minta maaf tentang sitar Anda sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini aku membawakanmu sesuatu. Suara pemuda itu terdengar dari ujung telepon. Ini mengejutkan Tang Yingxuan. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab, ya, di mana kamu sekarang? Hotel Internasional LZZ. LZZ. Tang Yingxuan terkejut. Itulah hotel tempat dia berada saat ini. Ceritakan tentang lokasi persismu. Aku akan segera mencarimu. Saya di sudut lobi restoran. Turun, tunggu di sana untukku. Saya akan segera ke sana. Tang Yingxuan tidak menolak Wang Xian. Dia masih penasaran dengan pemuda misterius dan sangat kuat itu. Sekarang dia mengatakan dia punya sesuatu untuknya, dia ingin melihatnya. Tang Yingxuan menutup telepon. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menuju pintu keluar. Saudari muda Yingxuan, kemana kamu pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Tang Yingxuan sedikit mengernyit tetapi memaksakan senyum tipis. Santo, dia membungkuk dengan hormat dan melanjutkan, saya memiliki beberapa masalah mendesak dan harus keluar sebentar. Oh. Masalah mendesak apa yang harus ditinggalkan Suster Junior dengan tergesa-gesa? Apakah Anda khawatir tentang pemilihan besok? Pria muda itu memegang secangkir anggur di tangannya dan menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Getaran di sekelilingnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh bintang pria terkenal. Ya, Tang Yingxuan menganggukkan kepalanya seperti biasa. Ada beberapa hal yang harus aku persiapkan. Saudari muda, jika Anda setuju dengan apa yang saya sarankan, saya akan meminjamkan Anda Sky Devil Sitter. Pria muda itu menatap Tang Yingxuan dengan intens. Terima kasih, Santo, atas niat baik Anda. Saya memiliki beberapa hal mendesak untuk dihadiri dan akan pergi sekarang. Sekali lagi, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi orang suci. Tang Yingxuan sedikit mengernyit, memberi isyarat dan pergi. Sein, bukankah Tang Yingxuan setuju untuk menjadi kekasihmu? Sungguh gadis yang sombong. Dengan statusnya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bersamamu. Itu benar. Sein kami luar biasa dan pasti akan menjadi manajemen Sekte Suara Surgawi di masa depan. Untuk Tang Yingxuan itu, peluangnya untuk menjadi orang suci besok tidak boleh melebihi 10%. Saudari seniorku memiliki peluang lebih dari 80% untuk menjadi orang suci. Selain itu, kakak seniorku adalah putri dari wakil pemimpin sekte kami dan hanya tertarik padamu. Saya merasa bahwa kakak seniorku lebih cocok untuk orang suci kita. Di belakang mereka, sekelompok orang berjalan maju dan berbicara kepada orang suci itu setelah mendengar percakapannya dengan Tang Yingxuan. Cukup, alis orang suci menyatu dan dia jelas tidak senang. Kakak seniorku, wanita itu berasal dari latar belakang yang hebat. Penampilan dan bakatnya juga luar biasa. Namun, dia telah kehilangan kesuciannya dan tidak bisa dibandingkan dengan Tang Yingxuan yang pendiam dan murni. 320.